Dzikri sholihin dan silur rahmah. Allah menyebut para sholihin turun rahmat. Terakhir kemarin tentang Al-Imam Yahya bin Ma'in yang beliau itu kemarin disebutkan tentang ketika mendengar hadis yang datang dari Rasul ketika beliau Rasul sakit itu kemudian dibopong di papah ketemu di papah oleh Sayyidina Usamah bin Zaid. Rasul menggunakan baju terbuat dari bahan fitri, bahan yang dari kasar, lalu sholat mengimami jamaah beliau sebelum meninggalnya itu. Hadis itu ketika Imam Yahya bin Ma'in meminta hadis tersebut, sanad hadis tersebut dari Imam Muhammad bin Fadl. Lalu jika beliau ingin bertahdits menyampaikan hadis, Imam Muhammad bin Fadl ini berkata Yahya bin Ma'in, bagus banget kalau kau sampaikan itu dari kitabmu, bukan dari hafalannya. Kalau ketika beliau pengen bangun mengambil kitabnya, lalu ditahan oleh Imam Yahya bin Ma'in, dipegangin gamisnya, bajunya. Lalu beliau bilang, dalam bahasa kita nih, udah gak usah, sekarang aja sampein hadis itu. Anda takut kalau dia bangun kita nggak ketemu lagi, karena keburu dijemput ajal. Lalu kemudian disampaikan dari hafalannya. Setelah sudah disampaikan dari hafalannya, baru beliau bangun ngambil kitabnya dan disampaikan lagi dengan membaca dari kitab mana hadis itu. Ini masih berkenaan dengan Imam Yahya bin Ma'in ini. Jadi di antara yang disampaikan tentang Imam Yahya bin Ma'in dalam hal menjaga waktunya, yang terkait khususnya dengan pencatatan sanad hadis dari para ulama yang ditemui oleh beliau di zaman. Di antaranya suatu saat Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad bin Hanbal datang ke tempat Imam Abu Ja'far bin Nufail. Ja'far bin Nufail ini seorang hafid, bukan hafid hafal Quran, bukan, hafid hafal hadis. Lalu ini Imam Abu Ja'far ini cerita sendiri bahwa datang kepada kami, katanya, Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Kemudian ketika ketemu, Yahya bin Ma'in ini memeluk Abu Ja'far yang ahli hadis, memeluk Imam Abu Ja'far. Lalu ketika dia peluk, dibisikin di kupingnya, kata, wahai Abu Ja'far, ente baca hadis kepada Imam Ma'il bin Ubaidillah dari Imam Atha yang berbunyi, hadis yang berbunyi adna waqtil haid yaumun. Hadis itu berbunyi bahwa minimal waktunya orang haid adalah 1 hari. Betul enggak? Yang dibaca hadis itu dari Ma'il bin Ubaidillah kepada Ma'il bin Ubaidillah, ambil sanadnya dari Ma'il bin Ubaidillah.
kata Abu Ja'far, iya benar kalau gitu kasihan ya sanadnya, cepet riwayatin kepada anak. Padahal beliau masih berpelukan ya. Imam Ahmad bin Hanbal ada di sampingnya, lalu Ahmad bin Hanbal bilang, awalau jalasta, apakah duduk dulu gitu. Duduk aja dulu, baru minta, baru ketemu rangkulan udah membisikin pengen minta hadis itu. Kata Yahya bin Mu'in, anak gak mau sebelum anak dengar dari ini, anak keburu mati duluan. Takut mati duluan, gak mau nungguin duduk, ketika itu bertemu langsung minta hadis itu. Jadi Imam Abu Ja'far karena sangat menjaga waktunya. Di lain waktu Imam Yahya bin Mu'in ini diceritakan oleh seorang ulama bernama Abu Ja'far tadi. Katanya aku menghadiri sholat jenazah. Ada Abu Ja'far nih. Aku menghadiri sholat jenazah. Lalu biasa itu kan setelah sholat ngantri ke kuburan, jalan bareng-bareng. Kemudian Anda nyebutin sebuah hadis, Anda nyinggung sebuah hadis kepada orang yang ada di samping kanan kiri Anda. Ada Abu Ja'far. Rupanya di belakangnya ada orang dengar hadis itu. Itu hadis dari ulama bernama Abu Nabar. Bunyinya serupa sebuah doa. Ya, Allahumma inna ata'naka fi habil asya ilaik, dan seterusnya. Didengar ada orang di belakang, yang ada di belakang Anda itu katanya tidak ada nyinggung hadis itu. Lalu orang yang di belakang Anda tiba-tiba ngomong sama Anda, dan Anda tengok, oh ternyata Yahya bin Ma'in. Lalu Anda ucapkan salam kepada dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kata Yahya bin Ma'in, ya Abu Ja'far, hadis nih kan, kasihan hadis itu tadi itu yang didapat dari Abu Nabar, orang ulama lain. Anda belum pernah tulis sanad dari Abu Nabar. Lalu Abu Ja'far gak mau, orang lagi sambil jalan ngiringin jenazah. Bisa-bisanya minta sanad hadis, lagi ngiringin jenazah. Entar katanya, bahasa kita entar. Lalu ditarik tangannya oleh Yahya bin Ma'in, Abu Ja'far ditarik tangannya oleh Abu Ma'in, minggir ke satu tempat di pinggir jalan, lalu didudukin oleh beliau. Udah sekarang sekarang yang kalian hadisnya. Kalau yang nggak mau lagi jalan, dia duduk sekarang kalian hadisnya. Karena berarti nggak mau kelewatan periwayatan hadis itu. Lalu kata Abu Ja'far, ketika aku udah duduk di salah satu sudut jalan, maka dia keluarin alwah gitu, papan buat nyatet. Orang dulu kan kadang bawa papan buat nyatet. Yang dikeluarin alwahnya dia, kemudian dicatat riwayat hadisnya dari saya. Begitu ya Yahya bin Ma'in. Lalu ada ulama berlain bernama Al-Imam Jahil, dan yang kedua Al-Fatah bin Khaqan, dan yang ketiga Ismail Al-Qadhi. Disebutkan di dalam sebuah kitab bahwa Al-Imam Al-Mubarrid yang ahli bahasa, katanya beliau, anak gak pernah melihat ada orang yang sangat rakus terhadap ilmu melebihi 3 orang itu. Yang pertama Al-Imam Jahil, yang kedua Al-Imam Fatah bin Khaqan, yang ketiga Ismail bin Ishaq Al-Qadhi. Ya, adapun Al-Imam Jahil ini
Kalau dia dapat sebuah kitab baru nih, dapat sebuah kitab baru, pasti dia langsung dibaca dari awal sampai akhir. Kitab apa aja itu. Kalau dia dapat kitab langsung dibaca dari awal sampai akhir. Sampai-sampai dia pernah menyewa tempat di toko buku, bahasa kita sekarang. Nyewa tempat di toko buku supaya bisa membaca buku yang di situ semuanya. Nyewa tempat itu. Kalau duduk doang itu nggak beliin orang lain. Ada sewa tempatnya yang mau baca itu. Oh, ya. Itu Imam Jahil. Lalu Imam Fatah bin Khaqan, beliau kemana-mana bawa kitab. Bawa kitab, orang dulu bawa kitab tuh di sini. Ini orang dulu binanya gede-gede. Apa namanya nih? Iya, apa namanya? Lengan baju ya. Ini udah gede, contohnya buat naruh kitab. Kalau dia ini Imam Fatah bin Khaqan ini, dia anaknya raja, anak penguasa, tapi rakus terhadap ilmu. Diangkat anak, bukan anak, diangkat anak sama Imam Mutawakkil Billah, khalifah di zaman dulu. Saking rakusnya terhadap ilmu, terhadap baca kitab itu, kalau bapak angkatnya itu khalifah, dan duduk dia sama bapak angkatnya, di depan bapak angkatnya kan, bukan depan pengusaha, nggak mungkin dia baca kitab. Tapi kalau bapak angkatnya ini, khalifah ini, ke belakang mau wudhu, mau buang air, langsung dikeluarin kitabnya baca. Ambil kesempatan waktu si khalifahnya itu ngambil wudhu, ngambil di kamar mandi. Ya. Sampai kemudian ketika beliau sendiri yang mau wudhu atau mau buang hajat, ngambil ke tempat buang hajat, kadang nggak kita permisi gitu dari bapak angkatnya, mau ke kamar belakang misalnya, mau ke belakang mau buang hajat. Itu jalannya beliau ke tempat buang hajat, diambil kesempatan buat baca kitab. Jalan atau dikeluarin kitabnya, tapi jalan sampai baca kitab. Karena tadi di depan Mutawakkil Billah nggak bisa baca kitab. Itu Imam Fatah bin Khaqan. Lalu yang ketiga Ismail bin Ishaq. Disebutkan tentang beliau oleh Imam Mubarrid itu, ana setiap kali mengunjungi Imam Ismail bin Ishaq ini, pasti ana dapetin dia lagi baca kitab. Nanti lagi mengunjungi dia lagi baca kitab, dia baca kitab. Maka beliau berkata, gak ada yang tahu, gak ada orang yang lebih rakus terhadap ilmu melebihi 3 orang tadi. Kemudian ada ulama lain bernama Muhammad bin Suhnun. Muhammad bin Suhnun ini ulama ahli hadis besar di zamannya, mazhabnya Maliki. Muhammad bin Suhnun. Muhammad bin Suhnun ini punya budak perempuan, namanya Ummu Mudam. Itu nama budak perempuannya, Ummu Mudam. Di satu hari ketika beliau lagi sibuk nulis kitab, ngarang dari pagi sampai malam, budaknya ini nyediain makanan. Ini orang terus nulis, sampai waktu makan disediain makanan. Lalu budaknya pun minta izin, maksudnya, maaf ini makanan sudah siap. Ada si tuannya ini Muhammad bin Suhnun, dia bilang,
Anda lagi sibuk sekarang, dia mau makan. Anda lagi sibuk sekarang, maka dia terus nulis. Ditungguin sama budaknya. Lama ditungguin, nggak selesai tulis kitab ini orang. Sampai pada akhirnya disuapin aja sama budak perempuannya, disuapin ke mulutnya. Sampai makanannya selesai, nulisnya belum selesai. Sampai adzan subuh. Ketika adzan subuh belum selesai, berhenti. Sudah berhenti, berkata nih kepada budaknya, katanya, wahai ummu mudam, katanya, malam ini Anda sibuk banget, nggak bisa menamnya ngeresponin nanti. Aida, sini makanannya. Kata budaknya, wallahi ya sayyidi, demi Allah wahai Tuhan, Anda udah suapin ente. Kata beliau ini Mahmud bin Hasan, nah, Anda nggak berasa. Disuapin nggak berasa. Saking tenggelamnya dalam nulis ilmu kita. Masya Allah, orang-orang dulu itu saya kalau kita dengar gimana kayak kehidupan yang susah didapatkan kayak gitu. Orang disuapin kagak berasa gimana gitu. Lalu ada cerita yang seperti itu. Kalau tadi kan terjadi pada Imam Muhammad bin Suhnun. Itu yang seperti itu hampir sama seperti itu. Terjadi pada ulama lain, yaitu Imam Muhammad Muslim bin Hajjaj, pengarang penyusun kitab Sahih Imam Muslim, ya, muridnya Imam Bukhari. Itu Imam Muslim ini diriwayatkan bahwa beliau ketika pergi bersama temannya bernama Ahmad bin Salamah yang mendampingi beliau di perjalanan itu dari Nisabur ke Basrah, Irak. Lalu disiapkanlah majelis ilmu untuk 5 muslim. Kemudian ada, kalau bahasa kita nih, ada ulama datang kemudian bikin majelis, lalu ada yang nanya tentang sebuah hadis. Imam Muslim gak pernah dengar itu hadis. Beliau ditanya tentang sebuah hadis, beliau gak pernah tahu tentang hadis itu, gak pernah dengar. Ketika pulang dari situ, dari majelis itu ke rumahnya, dan saat itu waktu malam sampai rumah, maka dulu cari hadis itu, cari di kitab dicari. Dan ketika beliau lagi nyari itu kitab, disiapin oleh temannya tadi itu Ahmad bin Salamah keranjang korma. Sambil nyari hadis, makan antum, nyari hadis, makan antum, sampai habis nggak berasa. Nggak berasa udah habis. Tapi kata beliau ini sebab meninggalnya gara-gara itu. Itu Imam Muslim bin Hajjaj. Kemudian ulama lain namanya Ibn Labbad, Al-Imam Ibn Labbad, Muhammad Ibn Labbad. Beliau ini sholat subuh selama 30 tahun dengan wudhu sholat isya. Tidak tidur 30 tahun
sholat subuhnya pakai wudhu sholat isya. Ya Syekh Bakar bin Sa'id, Syekh Bakar 40 tahun, beliau 30 tahun. Tapi 30 tahun ini dibagi 15 tahun panjang malam itu, 15 tahun buat ilmu doang. 15 tahun wudhunya pakai sholat subuhnya pakai wudhu isya. Tinggal tidur 15 tahun ngurusin ilmu. Setelah itu 15 tahun berikutnya ibadah. Masya Allah, misalnya kan ibadah 40 tahun. Nah, beliau 15 tahun ilmu, 15 tahun ibadah. Lalu ada ulama lain yang bernama Abdurrahman ibn Abi Hatim. Ini beliau nih ulama, bapaknya orang alim, anaknya orang alim beneran, bukan gawe-gawe. Imam Abdurrahman bin Abi Hatim. Katanya Abdurrahman bin Abi Hatim ini dia ngomong kepada ayahnya. Kata beliau kepada ayahnya Abu Hatim. Katanya, Abi, mana yang kau lebih cintai, Kok Nabi atau Ismail bin Abi Uwais? Dua-duanya murid Imam Malik. Imam Malik kan punya murid-murid yang nulis kitab Muwatta. Mana yang lebih engkau sukai, Kok Nabi atau Ismail bin Abi Uwais? Kata ayahnya, Kok Nabi lebih aku sukai. Kenapa ya? Karena gak pernah melihat orang yang lebih khusyuk dari dia. Katanya, pernah kata bapak ini, pernah kami minta supaya beliau mengajarkan kami kitab Muwatta. Karena Imam Malik yang gurunya Kok Nabi. Lalu kata Kok Nabi, ya silakan datang dah siang, katanya. Datang dah ke rumah siang. Ya ayahnya Abdurrahman bin Abi Hatim dan kawan-kawannya minta diajarin Kok Muwatta kepada Kok Nabi. Lalu Kok Nabi bilang, datang dah ke rumah siang. Lalu kata ayahnya Abi Hatim dan teman-temannya bilang, siang kita ada majelis sama Hajjaj bin Yusuf bin Syahir, bukan Hajjaj bin Yusuf yang kejam itu, bukan. Ini ulama terkenal dengan Ibn Syahir. Kami siang ada majelis dengan Hajjaj. Majelis ya, bukan majelis. Dalam itu ada majelis. Ngumpul juga, tapi lain namanya. Ini ada. Kami ada majelis, ada pengajian sama Hajjaj, belajar sama Hajjaj. Siang. Kata Kok Nabi ini, selesai dari sana deh. Selesai dari sana, kami belajar sama Muslim bin Ibrahim Al-Azdi, katanya. Kalau gitu, kata Kok Nabi, kalau gitu selesai dari itu. Selesai dari ngaji sama Muslim bin Ibrahim. Dan itu kan kata dia, setelah itu kami datang ke Abu Hudzaifah, ngaji sama Abu Hudzaifah, namanya Musa bin Mas'ud. Kalau gitu habis dari Abu Hudzaifah dah habis asar, kata Pak Nabi. Habis asar kita ngaji sama Sadusi, Imam Sadusi, tuh ngaji mulanya. Terus kalau gitu kita datang malam. Maka kami pun datang malam belajar sama Kok Nabi. Ditangkap diterima di malam hari, beliau keluar kepada kami, menjumpai kami untuk ngajar kami. Dan beliau menggunakan pakaian namanya kablun. Kablun itu pakaian terbuat dari wool tebal. Padahal saat itu musim panas. Dan di bawah, di bawahnya nggak pakai apa-apa. Lalu
beliau bacakan riwayatnya beliau dan Ustaz Muwatta. Itu akhirnya sampai tengah-tengah malam, sampai malam-malam juga ada nih ngajar. Ini aneh ingat cerita ada seorang ulama di Tarif, tapi lupa namanya saja. Salah satu ulama di Tarif. Ada orang yang mau belajar, kalau nggak salah ya Muhammad Imam Muhammad Al-Haddad, contohnya saya Habib Umar. Beliau terkenal sangat-sangat maksimalkan ilmu dalam waktu dalam mencari ilmu. Sampai beliau 4 tahun belajar di rumah Sarim, nggak tidur sama sekali, kecuali tidurnya begitu hafwah namanya, tidur nanti sambil duduk, sehingga kasurnya itu yang dibawa dari kampungnya tetap dilipat, nggak pernah dibuka karena nggak pernah tidur di atas kasur. Muhammad Al-Haddad ini datang ke seorang ulama di zaman beliau, minta waktu buat belajar sama orang alim ini. Dulu kan lupa tuh apa itu ya Habibnya. Siang nggak dapat, pagi nggak dapat, sore nggak dapat, maghrib nggak dapat, isya nggak dapat. Ada waktu, ada gurunya ya. Ada waktu ya waladi kan. Ada waktu. Kapan? Tengah malam. Tengah malam. Sekolahnya datang tengah malam ganggu keluarga antum nanti. Nah, ada dia. Gimana ya caranya? Oh, ada anak punya ide. Kaki aneh ini, jempolnya aneh ikat pada tali. Aneh terus sampai keluar dari pintu. Nah, nanti kalau yang datang tarik. Ada gitu tuh lama tuh kan. Belajar ilmu nahu. Mau ada. Jadi nggak boleh ketok-tok itu loh, atau biar ada ganggu orang rumah. Jadi datang waktu malam, tarik kayak gini, oh udah datang. Cuma punya waktu tengah malam tuh. Muridnya semangat, gurunya semangat. Langka yang begini. Itu kejadian nyata itu. Nah, kemudian ada kisah tentang Imam Ar-Razi. Oh, ini terkenal Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi itu ahli tafsir. Ya, tafsir Ar-Razi terkenal. Beliau ini di antara kisahnya nanya bapaknya tentang ilmu, padahal bapaknya lagi sakaratul maut. Karena takut kehilangan. Kalau dia meninggal menanya gimana? Kalau kehilangan. Apa yang ditanya? Tentang seorang ulama ahli hadis namanya Uqbah bin Abdul Ghafir. Dia tanya, ya, Uqbah bin Abdul Ghafir itu sahabat Nabi apa bukan? Nah, ini bisa terus menjelang akhir hidupnya, akhir wafatnya. Katanya kita sambil karena suaranya lirih gitu, karena ada orang sakit mau meninggal. Bilisanin miskin dengan suara yang lirih. Ada pengarangnya di sini, coba lihat tuh katanya sampai ngambil kesempatan ilmunya sampai sedetil itu. Nah, di waktu nazak itu namanya nazak. Nah, ketika mau sakaratul maut namanya nazak. Nah, di kesempatan ditanya. Kalau tadi nggak tanya, sekian, hilang ilmu itu.
Ya, nggak tahu ada tuh Uqbah bin Abdul Ghafir, sahabat tuh ayahnya masih nafas ditanya aja dengan siapa.